Halo, ketemu lagi di channel Back to Origin untuk ngobrolin human design. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu buat kita semua. Halo Mbak Nana, ketemu lagi. Hai. Kita udah masuk ke episode yang keberapa nih? 7 ya? Tujuh. Heeh. Oke, ketujuh ya. Jadi di sini kita mau membahas mengenai pusat energi. Yang kemarin kita udah bahas pusat energi tenggorokan. Sekarang kita akan bahas mengenai pusat energi G Center, yaitu jati diri. Di mana ini adalah pusat tujuan hidup yang banyak sekali secara identitas terconditioning gitu ya. Kalau misalnya pintar-pintar memilah dan memilih lingkungan supaya apa? Supaya kita bisa tahu gitu. Dan artinya nanti ini G-Center ini adalah monopol ya, kalau di human design monopol magnetik yang secara dari jiwanya itu yang akan mengarahkan kita tuh kemana sih arah dan tujuannya gitu. Nah, nanti dibahas dengan lebih detail seperti biasa oleh Mbak Nana, gimana teman-teman bisa dicek ya kalau misalnya yang udah punya body graph-nya, G-Centernya apakah aktif ataupun tidak aktif ataupun open ya. Nanti bisa disimak baik-baik. Silakan ya Mbak Nana. Oke, Dengerin thank you. aja gitu. Nggak usah percaya-percaya amat sih sama kita, santai aja. Ya, Kita pokoknya ngobrol. dengerin aja lah. Yang Kita suatu denger. saat jadi ilmu ini Iya, untuk mengenal diri lah pokoknya. iya. Nah, hari ini kita bahas tentang G-Center. Nah, G-Center itu lokasinya ada di tengah-tengah body graph atau kalau secara fisik di dada, ya. Teman-teman boleh cek di body chartnya masing-masing. G-centernya aktif atau tidak aktif, ya. Kalau aktif atau define dia berwarna, kalau undefined dia putih. Nah, G-center itu letaknya di tengah-tengah ini. Nah, G-center ini sebagai apa sih? G-center ini sebagai jati diri, arah hidup, tentang cinta, ya, tentang prinsip hidup, ya, pokoknya tentang diri kita lah, tentang mencintai diri kita. Nah, itu energinya ada di sini. Nah, ada banyak gate di G-Center ini yang mengarah ke mana-mana, ya, nantinya kita akan bahas itu. Sekarang kita bahas G-Center yang define. Nah, kalau di G-Center yang define, biasanya orangnya nih bisa bisa tahu, bisa sadar, bisa kenal dirinya siapa, bisa tahu dia tuh mau mengarah kemana tujuan hidupnya, dia punya energi yang aktif untuk dirinya, untuk mencintai dirinya, ya. Jadi biasanya dia bisa bisa mengerti, oh aku tuh begini loh orangnya, oh aku tuh begini loh orangnya. Nah, orang-orang yang aktif di centernya seperti itu. Tapi kalau dia berwarna putih atau undefined, ya biasanya dia adalah tipe orang yang bisa bergaul dengan siapa aja. Dia akan merasa nyaman di mana aja. Jadi bisa dibilang dia bisa mengikuti atau menyerap, ya, orang-orang di sekitarnya seperti apa. Jadi misalnya kalau dia bergaul dengan orang-orang yang suka musik, mungkin dia akan tiba-tiba bisa suka musik gitu. Dia bergaul dengan orang-orang yang suka nonton Korea, dia juga mungkin bisa jadi orang-orang yang hafal aktor-aktor Korea. Jadi dia bisa mengikuti mengikuti orang-orang di sekitarnya, ya, karena ini tentang dirinya, tentang diri. Kalau dia nggak punya di center atau misalnya dia undefined, open, warnanya putih, dia akan nyaman di mana aja. Dia bisa bergaul sama siapa aja, dari kalangan bawah sampai atas, dari kiri ke kanan, dia bisa pokoknya. Asik lah gitu orangnya. Nah, itu kira-kira tentang di center yang defined atau undefined. Jadi eh, orang-orang yang G-centernya define, ya, ketika dia tahu dirinya yang selaras, ya, yang selaras, dia akan bisa menerima dirinya apa adanya. Dia bisa dengan
lugas, dengan gamblang dia menjelaskan siapa dirinya. Dia bisa mencintai dirinya apa adanya ketika selaras. Tapi kalau nggak selaras, ya dia bingung juga sih sebenarnya dengan arah hidupnya. Dia nggak tahu bagaimana mencintai dirinya. Dia nggak tahu bagaimana arah tujuan hidupnya, mau ngapain sih di dunia ini. Nah, itu juga ketika tidak selaras. Walaupun dia berwarna ya, walaupun dia aktif ya. Tapi kalau dia putih, dia selaras. Nah, itu dia akan bisa nyaman di mana aja. Dia bisa bergaul dengan siapa aja. Akan tapi kalau tidak selaras, dia akhirnya bisa salah arah, ya, bisa salah salah bergaul, bisa karena terlalu nyaman di sini sama si ini, gaulnya sama komplotan dan regu tim yang ini gitu ya. Akhirnya ketika tim ini agak melenceng, nah dia juga bisa ikut-ikutan. Nah, itu yang tidak selaras. Nah, di center ini ya, sebagai jati diri, dia kan karena pusatnya di tengah-tengah ya, dan dia sebagai pusat cinta yang menjadi salah satu magnet, salah satu kristal ya dari 3 kristal kesadaran itu ya. Ini adalah magnetic monopole yang mana kita menarik apa yang sesuai dengan vibrasi atau frekuensi kita. Nah, ini adalah magnetic monopole yang bisa kita kembali ke diri kita ketika kita misalnya entah meditasi atau kita berdoa ya. Di sini adalah aliran energi utama dari kita ya untuk menarik hal-hal yang kita inginkan ya. Kalau teman-teman pernah lihat gambar tentang torus ya, medan torus. Nah, di sini tuh bisa terpancar apapun energi yang menjadi vibrasi kita yang nantinya itu akan menarik ke dalam kehidupan kita. Nah, jadi alangkah baiknya jika kita pun aware dan kita berada di vibrasi yang mana vibrasi tersebut adalah menjadi frekuensi yang sama terhadap apa yang kita inginkan. Nah, masalahnya misalnya ketika kita menginginkan keberlimpahan, hidup sehat, uang, pekerjaan, pasangan, apapun itu, biasanya kita bisa jadi agak apa ya? Jadi overthinking, jadi terlalu too much lah dalam mengejar sesuatu yang kita inginkan. Padahal kita sebaiknya adalah kembali ke mana? Kembali ke dirinya kita di sini nih, di magnetic monopole ini yang menarik semuanya itu ke dalam hidup kita. Nah, di center ini makanya menjadi pusat jati diri ya, yang sebaiknya kita pun kenali diri kita. Sebaiknya kita pun bisa mencintai diri kita. Kalau kita bisa mencintai diri kita, ya kita bisa penuh dengan cinta, otomatis deh itu yang di luarnya pun kita bisa menarik hal-hal yang baik ya, dan juga kita bisa membagikan cinta itu yang kita punya ya kan, ada pertukaran energinya di sana. Nah, jadi teman-teman boleh cek, boleh juga kontemplasi, renungkan ke dalam diri, kira-kira bagaimana nih? Aku udah tahu belum ya tujuan hidupku? Aku mencintai diriku nggak ya apa adanya? Kira-kira hidupku ini untuk apa sih? Kira-kira aku punya cinta nggak? Nah, teman-teman bisa kontemplasi itu. Misalnya pun teman-teman bingung atau nggak tahu atau bagaimana, nggak apa-apa. Semuanya butuh proses. Yang penting hadirlah dulu untuk sang diri, hadirlah dulu untuk si G Center ini atau pusat-pusat energi yang mungkin teman-teman merasanya, ih aku ini loh, aku menyerap energi, ih aku begini, nggak apa-apa, it's okay. Yang penting hadir untuk dirimu, beradalah di sana untuk dirimu. Nah, teman-teman nanti juga boleh komen ya, share bagaimana pengalamannya, bagaimana hasil dari kontemplasinya, silakan loh. Jadi kita dengan senang hati nanti bisa mendengarkan atau mungkin nanti kita bisa bahas ya, bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada supaya teman-teman juga bisa lebih
plong, lebih gitu ya, lebih senang dalam menjalani human design dan mencintai diri pastinya. Tuh, Iya, 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 iya. seru kan? Jadi, thank you Mbak Nana, penjelasannya detail banget nih. Jadi kita bisa tahu ya, ternyata memang pusat vibrasi gitu. Ya itu yang benar-benar ya rasa adalah doa yang sebenarnya itu ya gitu. Jadi terpancar Ya, dari vibrasinya kita gitu. Untuk apapun yang kita pancarkan ke semesta itu ya mulai dulu dari dalam. Karena yang ada di luar itu semuanya kan cuma cerminan apa ada yang di dalam kan gitu. Jadi betul. proyeksi dengan kita tahu tadi Mbak Nana udah sharing kan detail banget tuh buat teman-teman ya. Saya juga kontemplasi terus sih gitu karena secara dulu ya waktu pas belum paham juga oh ya kenapa memang nyaman sama segala macam lingkungan karena ternyata saya juga mudah adaptasi ya G-Center saya juga putih nggak aktif gitu. Tapi ya kalau misalnya nggak pintar-pintar memilah dan memilih lingkungan bisa terbawa gitu. Iya, betul. Jadi kayak ini ya apa kalau kita berteman dengan yang parfum wangi ikut wangi gitu ya Iya. kita dengan yang bau ikan ya bau ikan gitu kan Oh, jadi kalau kita mau mau berlimpah kita ya memang itu sudah berlimpah sebenarnya apa adanya dari dalam diri kita cuman cek lagi circle-nya gitu kita juga mm-mm. yang menarik sih sebenarnya ya Iya, yang menarik betul. circle itu kan sebenarnya dari kita sendiri ya Mbak ya Mm-mm, mm-mm. gitu. Ya, karena ya itu hukum vibrasi ya kan. Mm-mm. Jadi Betul betul. bagaimana kita itulah kita. Iya, jadi Mm-mm. belajar benar-benar self love ya, mencintai diri kita sendiri lah, utuh Betul. apa adanya itu yang akhirnya oh iya ya gitu. Jadi udah seru lah gitu dengan kenal kita HD ini kalau misalnya teman-teman bisa bisa terus menggali ke dalam dirinya, akhirnya udah nggak tengok kanan kiri, cuman kita bisa bercermin terus gitu ya, gitu. Akhirnya Ya, kita karena bercermin. Mm-mm. karena kita nggak bisa merubah yang di luar sana. Yang bisa kita lakukan adalah ya merubah diri kita ya. Maksudnya Hmm, merubahnya lebih ke arah yang selaras, ke arah hmm, yang pastinya itu kita gitu. Iya, balik lagi gitu, balik ke fitrahnya kita gitu Ya, kan. betul. Kembali ke fitrah. Iya, balik ke fitrah, balik ke diri kita sejati gitu. Selama ini kan karena kita terlalu banyak dipakein topeng, pakaian-pakaian yang sebenarnya nggak pas sama kita kan. Ya, Terconditioning lingkungan mulai dari kecil gitu ya. Termasuk sebenarnya pelabelan simple, sederhana nama, pakaian dan lain-lain juga kan udah dilabeli gitu ya. ya banget. Seru Mm-mm. ya. Jadi dengan kita tahu nanti arah dan tujuannya sering-sering ini aja sih ngobrol sama diri sendiri ya. Nanti jawaban itu ada di dalam kan yang Betul. ngasih petunjuknya. Yang penting udah punya mapnya nih, ya Ya, kan? udah ada toolsnya, ada mapnya, apalagi ada yang mengarahkannya semuanya dari dalam diri kita, gitu. Betul. Oke, thank you Mbak Nana. Pembahasan G-Center Iya. kali ini seru banget ya. Bagaimana nanti teman-teman bisa kontemplasi, cek lagi ke dalam dirinya, apakah sudah selaras ataukah masih belum selaras selama ini. Gimana pun setiap harinya kita belajar untuk sadar gitu ya, belajar sadar. Itu aja sadar dalam menikmati hidup yang dinamis dan menyenangkan ini. Ya, Yes. teman-teman silakan kalau mau komen, mau tanya-tanya, terus mau subscribe silakan nyalain loncengnya gitu ya, notifikasi. Jadi kalau ada episode-episode terbaru dari kita supaya bisa stay tune dan lebih banyak kita membangun kesadaran kolektif yang berkesadaran ya, jadi penuh warna. Thank you. Kita ketemu Thank lagi you. Mbak Nana. Terima kasih ya di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, salam semangat, sehat, sukses, berlimpah beruntung, bahagia, penuh cinta kasih. Kaya raya. See you.